Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tulab wa talibat MG kelas 7 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-11 dengan judul lanjutan bab tiada satupun yang berhak disembah selain Allah. Bab sebelumnya kita telah membahas bahwa Nabi pun ketika perang pakai baju besi, bawa pedang ya, dan Nabi bisa terluka. Ya, berarti Nabi itu manusia biasa. Tapi Nabi diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai Rasulullah. Jadi manusia biasa namun dipilih oleh Allah menjadi Rasulnya. Sehingga Nabi tidak pantas disembah. Ya, tidak pantas dimintai doa dan yang semisalnya. Nah, kalau Nabi orang paling utama ya, yang Allah pilih menjadi utusannya itu pun tidak berhak untuk disembah, maka selain Nabi tentu tidak lebih berhak lagi. Ya, tidak boleh selain Nabi untuk disembah. Nah, di bab ini akan dipertegas lagi ya, bahwa tiada satupun yang berhak disembah selain Allah. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menyimpulkan dari hadis bahwa keselamatan tidak akan didapatkan kecuali dengan tauhid dan amal soleh. Dua, murid dapat berdalil bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melindungi seorang dari adab Allah sedikit pun. Ya, yang ketiga, murid dapat menetapkan bahwa berdoa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal termasuk syirik besar. Kita baca dalilnya. Wafihi, dan diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit ya ketika Allah menurunkan kepada beliau surat ini, ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, dan peringatkanlah ashirah. Lihat, ashiratul rajul adalah anak-anak bapaknya yang terdekat dengan atau kabilahnya. Ya, jadi maksudnya saudara-saudara dekat dari dari jalur bapak. Maka Nabi ketika mendapatkan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah saudara-saudara dekatmu wahai Muhammad, maka beliau pun bangkit lalu mengatakan ya ma'syara Quraisy, dan dalam satu riwayat beliau ini bangkit berdiri di bukit Sofa ya. Lalu beliau mengatakan ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwaha, ini sungguhnya hanya sisipan ya, kasih kurung aja nggak masalah ya, atau kalimat yang semisal ishtaru anfusakum. Nabi mengatakan wahai sekalian Quraisy, ishtaru anfusakum, artinya selamatkan diri-diri kalian dari azab dengan mentauhidkan Allah dan menaatinya ya, ini artinya belilah diri kalian sendiri, maksudnya begitu kalau letter lucknya ya. Artinya Nabi mengatakan di sini selamatkanlah diri kalian sendiri dari azab Allah dengan cara mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Kalian sendiri-sendiri harus begitu ya. Wahai sekalian orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian. Lalu Nabi mengatakan la ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu beliau memanggil nama-nama saudara beliau ini ya, dari jalur ayahnya. Wahai Abbas ibnu Abdul Muthalib, la ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Ya, ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memanggil bibi beliau, wahai Safiyah, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, ya, wa ya Fatimata, harusnya ini ya ini ya nida ini harusnya gini nih ya Sofiyata, ya
Fatimata itu tolong dibenarkan harokatnya. Ya Sofiyata. Tadi ya Sofia, sekarang ya Fatimah. Ya Fatimata binta Muhammadin. Ini salah harokat. Wahai Fatimah, anak putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salini min mali. Mintalah, kata Nabi, mintalah kepadaku harta yang kumiliki. Ma syi'ti. Mintalah harta yang kamu inginkan kepadaku, apa yang kamu inginkan. Kalau masalah harta bisa tak kasih, kata Nabi begitu. Tapi la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun, Masya Allah. Ya, ini anaknya beliau saja, ya beliau wasiatkan begitu. Selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, karena aku tidak bisa membela di hadapan Allah sedikit pun. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, mendapatkan keselamatan dengan bertauhid. Nabi SAW adalah orang yang sangat bersemangat dalam mendakwai manusia. Hal tersebut sebagai pelaksanaan dari firman Allah, an andzirin nas, dan peringatkanlah manusia. Maka beliau menjalankan kewajiban dakwah dengan memberi kabar gembira dan peringatan. Ketika turun perintah kepada beliau untuk memberi peringatan pada kerabatnya, karena mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari beliau, baik kebaikan agama maupun dunia. Bagaimana Allah katakan, wa antir ashiratakal akrabin, peringatkanlah kerabat-kerabat terdekatmu. Maka beliau pun mengumpulkan orang Quraisy. Kemudian beliau bangkit dan mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwa, atau kalimat yang semisalnya, ya, istaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian sendiri. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sedikit pun. Artinya, selamatkan diri kalian dari azab Allah dengan bertauhid dan mengerjakan amal soleh sendiri-sendiri, begitu. Karena itulah yang bisa menyelamatkan, bukan dengan bersandar kepada nasab dan keturunan. Karena nasab dan keturunan tidak bermanfaat sedikit pun untuk melindungi dari azab Allah. Jadi intinya ini ya, bahwa Nabi itu kan orang paling mulia. Tapi bersamaan dengan itu, kerabat beliau, saudara beliau, anak beliau pun beliau suruh beramal. Beliau suruh bertauhid. Beliau suruh beramal masing-masing. Karena kalau sudah urusan di hadapan Allah, Nabi tidak bisa ya, artinya Nabi sampai anaknya pun ya beliau suruh untuk beramal sendiri, karena masing-masing lah nanti yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa kullu atir rahmani abda, dan semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Masya Allah, ya. Jadi benar-benar, ya, dalam ayat yang lain, ya, farda, datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing, ya. Nah, maka marilah ya kita selamatkan diri kita masing-masing, walaupun bapaknya soleh, walaupun ibunya soleh misalkan, tetapi kita sendiri wajib, ya, beramal masing-masing untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Ini tadi anaknya Nabi Muhammad, Nabi wasiatkan untuk beramal soleh, paham ya? Karena Nabi tidak bisa menyelamatkan dari azabnya sedikit pun, ya. Kemudian yang kedua, Rasul tidak bisa menyelamatkan kerabatnya sedikit pun dari azab. Ya, Rasul memanggil pamannya, bibinya, dan memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri-diri mereka sendiri dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah dan beramal soleh. Karena semata-mata kedekatan kekerabatan dengan beliau tidaklah bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Kemudian beliau khususkan peringatan kepada keturunan beliau, itu putri beliau Fatimah. Beliau mengatakan pada Fatimah, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, kalau urusan harta mintalah kepadaku apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, nanti tak beri, kata Nabi. Tapi kalau sudah urusan agama, urusan akhirat, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak mampu membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Ya, karena lihat, kalau beliau tidak bisa menghalangi putrinya dan dari harta yang dimilikinya,
Kalau urusan harta beliau kasih. Adapun hidayah dan keberuntungan dengan masuk surga, kasih garis bawah nih. Ini pelajaran inti kita. Hidayah keberuntungan dengan masuk surga, selamat dari neraka, maka hal ini tidaklah bisa diminta kecuali dari Allah semata. Ini kasih garis bawah. Ya caranya bagaimana? Ya dia mengerjakan ketaatan. Disuruh Allah sholat, sholat. Disuruh Allah puasa, puasa. Disuruh Allah zakat, zakat. Dan semua ketaatan dia lakukan. Itulah yang akan membawanya masuk surga dan selamat dari neraka. Nah dari sini ya kita lihat setelahnya, apabila beliau tidak bisa menyelamatkan paman, bibi dan anaknya, maka terhadap yang lainnya tentu tidak bisa. Maka dari sini kita tahu dustanya orang-orang yang ngapling surga. Ya bahkan saya pernah lihat ya, tapi ya lewat medsos begitu, ada sertifikat kapling masuk surga katanya. Waliyadzubillah. Nah ini nggak benar seperti ini akal-akalan orang aja yang ngaku-ngaku Islam, yang ngaku-ngaku apa gitu, tapi hakikatnya penipu. Ya urusan dunia saja yang mereka cari. Nah, kemudian hadis ini merupakan hujah yang membantah pada orang-orang yang bergantung pada Nabi dan berdoa pada beliau untuk minta agar beliau memberi syafaat kepadanya atau agar beliau menolak bahaya dari yang mengancamnya. Maka itu semua termasuk syirik besar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan nabinya untuk memperingatkan manusia darinya. Ya karena memang sampai sekarang pun ada ya, dan banyak orang-orang itu sing dicari itu ibarat kata mereka lebih fokus pada syafaatnya Nabi daripada amalan mereka. Makanya mereka sampai datang ke kuburan-kuburan. Dan ketika datang ke kuburan-kuburan pun yang diminta oleh mereka itu agar si yang wali yang sudah mati itu nyampaikan kepada Nabi agar dia dikasih syafaat dan yang semisalnya. Nah, ini kesyirikan besar. Ya, orang mati ya ngubur dirinya sendiri aja nggak bisa kok dimintai. Ya, maka sebenarnya kan dengan Allah memberikan apa kenyataan mati itu tidak bisa ngapa-ngapa, kan harusnya kan orang cerdas tuh paham orang mati itu ditolongin, dikubur, di kafani dan sebagainya, habis itu didoakan, bukan malah dimintai doa. Ya maka ini lihat ya, tidak bisa, Nabi pun sekarang sudah meninggal tidak bisa dimintai apa-apa. Nah maka terakhir, barang siapa yang mengenal Allah dan mengenal makhluk, maka dia akan mensucikan Allah dari sekutu-sekutu dan akan memurnikan semua agamanya untuk Allah semata. Ya. Baik, selesai pembelajaran kita. Tugasnya tolong dikerjakan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.